Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21 yang berbunyi, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umatnya meneladani penderitaan Kristus. Setiap orang pasti pernah mengalami suatu penderitaan. Beberapa orang menderita karena kesalahannya sendiri, misalnya karena melakukan korupsi, ditangkap KPK, lalu masuk penjara sehingga menderita di dalam penjara. Atau mereka yang berjudi daring atau berjudi online sehingga uangnya habis ludes, lalu menderita. Yang lain tidak menjaga pola hidup, pola makan yang sehat. Pokoknya semua makanan disantap termasuk junk food, akibat kolesterol naik dan diabetes menggerogoti tubuh, lalu menderita. Semua penderitaan itu semua adalah bukan menderita karena Kristus, tetapi menderita karena kesalahan dan kebodohan diri kita sendiri umat manusia ini. Akan tetapi ada juga mereka yang menderita karena perlakuan orang lain yang membenci, menghina, dan menganiaya akibat kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus. Jika kita mengalami hal ini, maka janganlah takut dan malu, karena Tuhan Yesus Kristus pun secara manusiawi sudah pernah mengalami penderitaan yang sedemikian hebat yang tak tertandingi oleh manusia. Tuhan Yesus Kristus telah menderita secara fisik, mental, dan spiritual. Dia disiksa, dipukul, diludahi, dihina, dianiaya, dan sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Tujuan dari penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus yang secara manusiawi sudah terbukti di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Kisah tentang Tuhan Yesus bukanlah dongeng. Dialah yang telah menyelamatkan kita umat manusia dari hukuman maut, dari hukuman kematian kekal itu. Juga Dia memberi kita suatu contoh teladan yang harus kita tiru kalau kita secara pribadi maupun keluarga kita ini mau beriman, mau percaya hanya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Misalnya kita juga bisa dicaci maki, Tuhan Yesus tidak membalas dengan mencaci maki. Itulah yang dicontoh teladankan. Ketika kita disiksa dan dilecehkan, Tuhan Yesus pernah tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Allah Bapanya yang menghakimi umat manusia dengan adil. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus, akan tetapi juga siap untuk menderita bagi Dia. Ketika hidup kita ini sudah menyadari sebagai pribadi orang yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus, maka marilah kita harus sungguh-sungguh selalu mempersiapkan diri untuk masuk. Kalaupun penderitaan itu tidak kita inginkan, tetapi kita harus menderita karena iman percaya kita kepadanya itu. Akan tetapi jangan ada di antara kita umat manusia menderita akibat melakukan suatu perbuatan berupa pembunuhan, sebagai pencuri, sebagai penjahat, atau sebagai pengacau dalam hidup kita.
Jika kita mengalami penderitaan sebagai orang Kristen, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, maka janganlah kita malu, melainkan hendaklah kita ini tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kita. Apabila kita bersungguh-sungguh menyatakan diri sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus yang sejati, maka kita harus rela dan siap sedia mengikuti apa yang telah dicontoh teladankan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Tentu saja kita tidak boleh dengan sengaja untuk mencari-cari suatu penderitaan. Tetapi apabila kita harus diperhadapmukakan dengan adanya penganiayaan yang disebabkan oleh iman percaya kita kepada Kristus, maka janganlah takut, jangan malu, jangan berputus asa. Jangan lupa pula kita untuk tidak menjadi kecewa atau sampai murtad meninggalkan iman percaya kita dari Tuhan Yesus kepada keyakinan kepercayaan yang lain. Sebaliknya, maka hendaklah kita tetap bersyukur, bersukacita seperti yang diungkapkan dalam 1 Petrus 4 ayat 14 ini. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Apa yang dapat kita lakukan jika mengalami penderitaan berupa dihina, diolok-olok atau dikucilkan, bahkan dianiaya karena iman percaya kita kepada Kristus, Tuhan Raja dan Kepala atas diri kita umat manusia, adalah kebahagiaan tersendiri apabila kita memang mengandalkan Dia saja. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ini yang sudah mengingatkan kami agar kami jangan sampai mengalah akibat penderitaan yang kami alami, yang sungguh-sungguh disebabkan oleh karena hidup di dalam beriman, di dalam percaya sepenuhnya kepada Kristus. Termasuk hal-hal yang membuat kami menderita akibat gangguan kuasa sakit penyakit sekalipun, kami tetap harus berserah, pasti Tuhan menolong kami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.